Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan untuk mata kuliah manajemen risiko perusahaan mengenai laporan asesmen risiko di perusahaan Amanda Bronis. Nah, laporan ini merupakan tugas karya 4 dari mata kuliah manajemen risiko perusahaan dengan dosen Bapak Perminas Pangeran. Baik, di sini ada daftar isi. Selanjutnya di sini ada bab 1 untuk pendahuluan. Nah, untuk pendahuluan ini yang pertama ada isu utama. Di sini saya menjelaskan mengenai 3 konsep risiko yang saya ambil. Yang pertama itu ada risiko ekonomi, risiko sosial, dan risiko teknologi. Nah, di sini juga saya mencantumkan mengenai UMKM yang ada di Indonesia. Di sini menurut Badan Pusat Statistik jumlah usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM mencapai 64 juta dengan angka tersebut mencapai 99% dari keseluruhan usaha yang beroperasi di Indonesia. Di sini juga saya menjelaskan mengenai perkembangan UMKM yang ada di Indonesia. Selanjutnya di sini ada alasan penulisan. Di sini saya menulis untuk mengetahui faktor-faktor penyebab resiko dalam suatu UMKM dan bagaimana untuk menyelesaikan risiko-risiko tersebut. Di sini ada juga tujuan dan manfaat. Selanjutnya di bab 2, di sini ada profil perusahaan. Ini nama perusahaan adalah Amanda Brownies atau Brownies Amanda. Ini bidang usaha makanan. Nah, dengan sub produk itu brownies. Nama pemilik Ibu Sumiwilujeng Jukur. Nah, ini alamat kantor pusatnya itu berlokasi di Kota Bandung. Nah, sementara untuk Yogyakarta sendiri ada 3 cabang. Yang pertama di Jalan Diponegoro, Jalan Cokro Aminoto, dan Jalan Bayangkara. Selanjutnya di sini ada rencana bisnis. Nah, untuk Brownies Amanda sendiri ini adalah oleh-oleh khas yang dijual di Kota Bandung. Nah, mereka tuh melakukan ekspansi pasar. Mereka tidak hanya di Bandung, melainkan sudah membuka cabang di beberapa kota-kota besar, seperti di Yogyakarta dan Jawa Timur, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Kalimantan. Selanjutnya di sini ada proses bisnis. Di sini untuk proses bisnis sendiri ada 3 level. Yang level pertama, level kedua, dan level ketiga seperti sudah saya jelaskan di gambar bagan berikut. Selanjutnya di sini ada histori risiko, terus ada analisis SWOT atau kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Saya jelaskan sedikit untuk kekuatannya. Di sini kekuatan adalah situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan dari organisasi atau program yang bersifat eksternal. Untuk Amanda Brownies sendiri itu kekuatannya yang pertama oleh-oleh, karena Amanda Brownies dapat dijadikan alternatif oleh-oleh bagi para wisatawan yang berkunjung ke kota Yogyakarta. Terus di sini juga untuk kekuatannya, produk yang khas hanya menyediakan satu jenis kue, yaitu brownies, namun dengan inovasi rasa yang berbeda, sehingga akan menjadi ciri khas. Produk ini membuat konsumen lebih tertarik untuk mencoba dan membeli. Nah, selanjutnya di sini ada kelemahan. Untuk kelemahan dari Amanda sendiri, produk hanya satu jenis, di mana Amanda ini hanya menawarkan satu jenis. Hal ini dapat menjadi kekuatan dari bisnis ini, namun juga dapat menjadikan kelemahan. Jika selera konsumen terus berubah, bukan tidak mungkin produk ini akan ditinggalkan dan beralih ke produk lain yang lebih berinovasi. Terus yang kedua itu toko terbatas pada kota besar. Brownies Amanda bukan merupakan bisnis waralaba. Jadi tidak di setiap kota terdapat outlet atau toko cabang Amanda Brownies, dan toko Amanda Brownies ini hanya dibuka di beberapa kota besar saja.
Terus ada peluang. Di sini ada selera. Toko Amanda Brownies memproduksi brownies kukus dengan rasa beraneka ragam. Dengan hal demikian, diharapkan para konsumen akan menjadi lebih tertarik untuk membeli produk brownies Amanda sesuai dengan selera masing-masing konsumen. Yang selanjutnya itu ada keadaan penduduk. Jogja dikenal sebagai kota pendidikan sehingga setiap tahunnya semakin banyak pendatang di kota Jogja. Hal ini membuat bisnis makanan mempunyai prospek yang lebih baik. Selanjutnya di sini ada ancaman. Nah, ancaman ini dilihat dari adanya pesaing, baik itu pesaing yang menjual produk sejenis maupun yang berbeda produk. Misal di sini ada pesaing yang pertama itu ada Elsari Brownies. Nah, ini adalah pesaing dengan harga brownies Elsari relatif terjangkau. Sebagai contoh, harga brownies panggang ukuran besar 32 kali 12 cm adalah 27.000 sampai dengan 31.000. Harga ini relatif jauh lebih murah dibanding dengan harga brownies Amanda ukuran 18 kali 6 cm seharga 25.000. Terus selanjutnya ada pesaing Holland Bakery di mana menyediakan berbagai macam roti dan kue seperti Black Forest, tiramisu, cake, dan lain-lain. Namun harga yang ditawarkan relatif mahal. Selanjutnya di sini ada bab 2 mengenai kajian literatur. Nah, di sini saya membahas mengenai risiko teknologi, risiko ekonomi, dan risiko sosial. Mungkin saya lanjutkan saja ke asesmen risiko. Selanjutnya di sini ada penanganan atau proses manajemen risiko. Di sini pertama ada corporate governance, yang kedua internal control, yang ketiga implementation, yang keempat risk management framework, yang kelima risk management policy, yang keenam risk management process, dan yang ketujuh source of risk. Seperti yang sudah saya tulis ini, mungkin saya next saja. Di sini juga ada penanganan risiko. Selanjutnya di bab keempat, di sini ada identifikasi sumber risiko. Seperti pada laporan sebelumnya, di laporan karya 3, di sini sudah dibahas pada sebelumnya mengenai dimensi risiko yang diambil, yang sesuai dengan pertanyaan kuesioner. Di sini saya mengambil 3 jenis risiko. Yang pertama risiko teknologi, risiko sosial, dan risiko ekonomi. Dari masing-masing jenis risiko ini saya mengambil beberapa dimensi. Dan dari dimensi ini saya membuat 5 pertanyaan untuk masing-masing dimensi. Di sini untuk risiko teknologi ada dimensi teknologi informasi, dimensi teknologi komunikasi, dan dimensi teknologi manufacturing. Selanjutnya di risiko yang kedua itu risiko ekonomi, ada dimensi inflasi, dimensi mata uang, dimensi mikroekonomi, dan yang ketiga risiko sosial, ada dimensi pendidikan, dimensi perpindahan penduduk, dan dimensi gaya hidup dan sikap sosial. Selanjutnya di sini saya uraikan mengenai dari masing-masing risiko. Yang pertama itu dari risiko teknologi. Teknologi informasi di mana mencakup mengenai software, hardware, backup data. Teknologi komunikasi, e-commerce, video, telekonferensi, email. Teknologi manufacturing, stabilitas produk, proses, kualitas, dan produktivitas, pemakaian energi, proses produksi, investasi, informasi, dan selanjutnya di sini risiko ekonomi, risiko sosial. Nah, di sini untuk level risiko itu didapatkan dari level frekuensi dikalikan dengan level dampak. Nah, di sini untuk analisis risiko saya memberikan level kemungkinan, frekuensi, dan probabilitas. Dan untuk dampaknya itu ada area dampak, biaya kerugian, dan kinerja. Di sini saya buat dalam presentasi. Nah, selanjutnya di sini ada perhitungan. Jadi saya memberikan kuesioner ini kepada 15 orang yang termasuk pemilik atau yang bertanggung jawab di salah satu cabangnya dan juga kepada beberapa karyawan. Nah, di sini untuk risiko teknologi, untuk dimensi teknologi informasi dari 15 orang
responden didapatkan untuk level risikonya itu sebesar 22,34. Nah, ini didapatkan dari rata-rata frekuensi dari 15 responden dikalikan dengan rata-rata dampak dari 15 responden. Untuk ini, yang di daerah sini rata-rata frekuensi 4,72 dikalikan dengan 4,73 sehingga memperoleh hasil 22,34. Begitu selanjutnya dengan pertanyaan berikut untuk dimensi komunikasi, dimensi teknologi manufacturing. Selanjutnya di sini ada risiko yang kedua, risiko ekonomi. Dengan dimensi inflasi, mata uang, mikroekonomi. Selanjutnya di sini ada risiko yang ketiga, risiko sosial dengan dimensi pendidikan, perpindahan penduduk, gaya hidup, dan sikap sosial. Selanjutnya di sini ada kesimpulan dari masing-masing di risiko yang saya ambil tadi. Jadi bisa kita lihat di sini dari untuk risiko teknologi, ini ada satu daerah di mana merah. Daerah tersebut berwarna merah dan dua berwarna hijau. Terus di risiko sosial, ini ada daerah berwarna hijau. Selanjutnya di sini ada daerah berwarna hijau dan berwarna biru. Yang artinya dari masing-masing daerah tersebut, kita bisa melihat di level risiko. Nah, di sini daerah merah itu berkisar antara 20 sampai 25, sementara untuk risiko teknologi informasi ini berada pada 22,34, berarti berada pada risiko daerah merah atau daerah merah yang dimana risiko ini sangat tinggi. Terus selanjutnya di sini ada yang warna hijau dan warna biru. Nah, di sini warna biru artinya sangat rendah dan warna hijau rendah. Kita bisa melihat lebih jelasnya lagi di risk map. Nah, di sini ada yang namanya garis risk appetite, di mana garis risk appetite ini merupakan daerah yang membatasi di mana suatu dimensi ditoleransi dan suatu daerah tidak ditoleransi. Jadi yang berada di batas bawah ini merupakan daerah yang ditoleransi atau area penerimaan risiko, sementara daerah yang di atas ini daerah yang tidak ditoleransi atau area yang dimitigasi atau ditangani. Selanjutnya di sini risk map. Dari mapping yang sudah saya buat sebelumnya, itu untuk risiko teknologi informasi itu berkisar 22,34, di mana berarti daerah ini masuk ke daerah yang dimitigasi atau yang tidak ditoleransi, sehingga di sini saya memberikan icon bintang di daerah sebelah sini. Selanjutnya di sini ada beberapa penjelasan mengenai daerah-daerah risiko. Nah, di sini sudah saya ringkas. Ini untuk evaluasi risikonya. Di sini untuk risiko yang ditangani itu adalah risiko teknologi informasi. Karena berada pada level risiko 22,34. Selanjutnya dari level risiko ini yang harus ditangani, di sini ada level ada 4.4 penanganan risiko. Di sini saya membuat untuk penanganan risikonya itu yang pertama ada Disaster Recovery Center atau DRC, adalah suatu tempat yang secara khusus ditunjukkan untuk menempatkan sistem aplikasi hingga data-data cadangan perusahaan ketika terjadi gangguan serius atau bencana yang menimpa suatu atau berbagai unit kerja di perusahaan, seperti pusat penyimpanan dan pengolahan data dan informasi. Di sini ada fungsi dari DRC. Yang pertama, meminimalisir kerugian finansial dan non-finansial dalam menghadapi gangguan atau bencana alam yang meliputi fisik dan informasi berupa data penting dan perusahaan. Meningkatkan rasa aman antar personil, supplier, investor, dan pelanggan. Mencegah faktor kesalahan manusia atau human error. Selanjutnya di sini juga ditangani dengan namanya backup data. Backup adalah pemindahan atau menyalin kumpulan informasi yang tersimpan di dalam
hard disk komputer yang biasanya dilakukan dari satu lokasi atau perangkat ke lokasi perangkat lain. Nah, di sini ada fungsi-fungsi. Selanjutnya juga untuk penanganan risiko ini saya mau memberikan penanganan dengan nama IT Governance Risk Management and Compliance atau IT GRC. Di sini ada mappingnya. Terus tata kelola IT ini ada penjelasannya. Di sini ada manfaat. Selanjutnya dari risiko yang sudah saya tangani tersebut diharapkan dapat diturunkan atau dapat diminimalisir sehingga dari angka 25 angka 22,30 sekian tadi bisa diturunkan sampai ke angka 9. Di sini sudah saya buat untuk nilai residunya. Ini untuk level frekuensi 3 dan level dampak risikonya itu 3 sehingga 3 dikali 3 adalah 9. Sehingga diharapkan risiko di suatu perusahaan ini dapat diturunkan. Nah, ini untuk tata kelola risiko di sini untuk waktu pelaksanaannya itu kuartal 2 tahun 2022. Yang bertanggung jawab itu adalah tim pengelola IT atau informasi teknologi. Di sini ada penjelasannya untuk mengenai tata kelola IT. Selanjutnya di sini ada penjelasan mengenai tata kelola. Nah, di sini untuk 4.6 itu pembelajaran yang diperoleh. Yang pertama itu memahami risiko sehingga mempunyai bahan pertimbangan dalam evaluasi dan keputusan bisnis. Yang kedua, memahami cara meningkatkan produktivitas dan keuntungan. Yang ketiga, memetakan berbagai risiko yang dapat ditimbul sehingga dapat menghindari potensi kerugian yang relatif besar. Yang keempat, dapat menghitung dan mengestimasi biaya. Yang kelima, memahami monitoring dan evaluasi dari risiko perusahaan. Selanjutnya di sini ada bab 5 simpulan dan rekomendasi. Di sini kesimpulannya kuesioner merupakan salah satu cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data atau informasi yang diperlukan untuk penelitian yang dilakukan. Dengan adanya kuesioner ini diharapkan kita dapat mengetahui dan menganalisis risiko-risiko apa saja yang ada dalam suatu UMKM dan bagaimana cara untuk mengatasi risiko-risiko tersebut. Kuesioner ini diperoleh dari jawaban-jawaban responden yang terdiri dari karyawan dan pemilik UMKM, sehingga data yang diberikan merupakan data yang faktual dan sesuai dengan kondisi yang ada dari UMKM tersebut. Selain itu, manfaat kuesioner bagi peneliti itu mendapatkan informasi dan data yang benar dari responden, mendapatkan informasi yang luas tentang penelitian yang dilakukan, dan menghindari kesalahan penelitian yang dilakukan. Selanjutnya di sini ada rekomendasi untuk peneliti berikutnya bisa memperbanyak lagi wawasan mengenai risiko-risiko perusahaan dan juga memperkaya diri dengan literasi manajemen guna menjawab penyebab-penyebab indikator dari dimensi yang ada. Selanjutnya di sini ada daftar pustaka, sumber-sumber yang saya ambil. Selanjutnya di sini ada lampiran. Untuk lampiran 1 ini adalah surat permohonan pengisian kuesioner. Dan lampiran 2 ini adalah isi kuesioner. Nah, ini untuk pertanyaan dari tiap dimensi. Risiko teknologi, risiko ekonomi, dan risiko sosial. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.